Isa itu sampai dituhankan itu gara-gara jarang makan. Seorang memitoskan macam-macam. Rasulullah itu kalau makan itu di depan, sering di luar rumah. Supaya kelihatan kalau beliau itu Jadi makannya Nabi adalah nafyun li uluhiyati. Perlu dicatat Nabi Muhammad jadi Nabi setelah dengan tanda kutip tragedi Isa dituhankan. Karena Rasulullah jadi Nabi setelah tragedi Isa dituhankan, maka sisi manusianya itu diperlihatkan. Sampai kalau makan tuh di depan. Tapi nggak marung di KFC, tidak ada dari wajah itu. Di depan itu. Nah, karena kepentingannya itu sehingga makanya Nabi ini ibadah yang luar biasa karena menunjukkan sisi kemanusiaan yang akan aman, tidak akan dituhankan. Paham ya? Sama seperti kita misalnya kiai atau pejabat, makan saja gak apa. Tunjukkan kalau kita manusia, kalau gak makan lemes. Dan kalau itu terus dalam hati kita, insya Allah kita orang yang mengimani wa khuliqal insanu dha'ifa. Apa manusia itu lemah. Nah, tapi kita sekarang enggak. Kalau kita jadi rektor enggak bisa mengendalikan satu kampus, jadi kiai bisa mengendalikan umat. Pikirannya itu kayak Fir'aun. Dan di antara kesalahan Fir'aun adalah faqala ana rabbukumul a'la, bahwa saya bisa mengendalikan kalian. Maka dalam ilmu tasawuf yang pertama harus dihilangkan adalah sifat anani. Bahwa karena saya. Tapi kalau orang mau jadi wali atau orang dekat Allah, kenapa saya sering menyebut kata wali? Sebenarnya khazanah wali itu ada di Quran. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Cuma orang kota sering bakas intelektual. Wong desa sering bakas wali. Akhirnya banyak orang yang enggak wali modus pura-pura wali terus tipu orang. Jadi sama-sama ada korban. Yang intelektual juga sama. Seakan-akan lebih intelek dibanding wali ini, makanya saya supaya bahasa intelektual ya ada di Quran, maksudnya terjemahnya ada, bahasa wali juga apa. Dan kadang orang jadi wali itu melakukan hal-hal yang kecil, itu merasa doif saat apa? Merasa doif saat. Karena tadi paling mudah menafikan ketuhanan seseorang adalah nyatanya kalau nggak makan lemes. Paling mudah mendoifkan manusia yang katanya presiden superpower kalau nggak makan. Apa artinya kehebatan manusia yang sehatnya bergantung nasi satu mangkok? Kerennya di mana coba? Presiden kondang bisa pengaruh seluruh dunia. Jajalnya gak mangan sedino, lemes. Berarti hadar rojul lelaki ini bergantung satu mangkok nasi. Hebatnya di mana coba? Makanya ada seorang raja angkuh datang ke seorang ulama. Saya raja bisa mengendalikan dunia. Kata ulama, tanya gini, andaikan kamu tidak bisa minum, kemudian harus bisa minum kalau orang menukarkan kerajaan kamu, kamu boleh minum asal kamu tidak jadi raja. Apa kamu kasihkan kerajaan kamu ketika kamu harus minum dengan cara seperti itu? Misalnya di tengah belantara, kalau di Arab kan sering ada Sahara itu ada padang pasir. Terus kata raja itu, ya saya milih minum, kalau saya tidak minum mati, mendingan tidak punya kerajaan. La tafrah bimulkin la yusawi kak sama. Kamu jangan bangga dengan kerajaan yang nilainya tidak ada dengan segelas. Baru dia sadar ternyata. Jadi kamu jangan bangga dengan satu kerajaan yang bahkan akan kamu tukarkan dengan segelas. Artinya pertanyaannya gini, kerajaan yang kamu bisa mimpin ini ditumpang air apa ditumpang keangkuhan Anda? Sebenarnya ditumpang air. Karena sekali Anda tidak minum, tidak bisa jadi raja, terus lemas, diobat. Sama presiden juga gitu. Kalau nggak makan, nggak minum, terus sakit, stroke, nggak bisa jadi presiden. Artinya ternyata betapa manusia ini bergantung dengan sesuatu yang remeh, yaitu makan, minum, makan, minum. Nah di sini ini, kenapa Quran menyebut para nabi itu apa? Illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Kalau kamu tidak memahami seperti ini kan terus kayak Quran kok ngomong aja gini kok, kayaknya kelasnya kok like gitu. Cara pandang tidak seperti itu, paham ya? Terus kalau niku sangat fanatik kalian yang namanya belajar. Karena niku sing kula anggap engkang ngilangi adab, ngilangi laknat. Kula beberapa kali terdikte oleh baca. Misalnya baca sistem geologi bumi. Itu zaman wonten likuifaksi teng Palu. Itu beberapa ahli geologi tanya saya, Pak Bah, apa ada pembenarannya dalam Quran? Terus saya bilang, sampean baca ayat ini dengan kamus.
kamus bahasa Arab yang dikarang orang sekuler, atau bila perlu yang dikarang orang Kristen, biar kamu udah nganggep saya ini nyari kebenaran. Selama ini alhamdulillah kadang kamus Munjid itu terkenalnya itu dikarang orang non muslim, tapi kadang itu ada hikmahnya. Hikmahnya adalah, tapi saya bukan berarti menganjurkan belajar Munjid, ada hikmahnya adalah madatul kalimah itu dimaknai secara benar menurut objektivitas ilmu. Singkat cerita tak suruh nyari makna maro yamuru mauron. Jadi Allah ngendikan teng surat Tabarok, apa kamu merasa aman? Merasa aman setiap saat man fis sama ayyakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Allah zat yang menguasai langit setiap saat bisa saja melumerkan bumi ini. Jadi melumerkan itu ya bahasa Arabnya tamur itu. Jadi Allah sudah mengingatkan bahwa potensi bumi ini memang likuifaksi karena di bawah ada magma, ada air, ada macam-macam. Kemudian potensi bumi ini juga dihantam oleh benda-benda langit. Sehingga Allah ngetikan innallaha yumsikus samawati wal ardo an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Jadi setiap saat mungkin meteor itu menghantam bumi, setiap saat mungkin Mars yang menghantam bumi. Sehingga kalau kita belajarnya itu geologi atau sistem galaksi, itu ketakutan kita ya pada likuifaksi, pada meteor yang jatuh, pada apa. Tapi kalau misalnya kita baca yang su'ul khotimah, ketakutan kita ya akan su'ul khotimah. Tapi terus kalau lihat berita TV corona, ya takutnya akan corona. Tapi setelah distatistikkan, misalnya belajar orang yang mati karena ngelindur, itu ya terus takut tidur, karena yang mati karena ngelindur itu juga banyak. Artinya apa? Membaca itu membentuk, dan itu artinya belajar. Saya termasuk orang yang meskipun masih muda itu gak mati mati. Ini yang bedakan saya dengan Gus Nadir PD saya kalau masalah ngadepi mati. Karena bukan berarti saya mesti soleh, mesti husnul khotimah, ya enggak. Ada istilah mati yang menyenangkan dalam diri manusia, yaitu Nabi ngendikan Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li wa tawaffani maka natil wafatu khairan li. Sebagian doa Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Jadi mati itu akhir dari maksiat saya, atau akhir dari potensi maksiat saya. Sehingga kata Sohibul Hikam, kamu harus percaya diri bisa selamanya tidak maksiat lagi. Orang kan tanya, masa manusia tidak bisa maksiat lagi? Ya bisa saja kamu pas toat terus mati, berarti sudah tidak bisa maksiat. Jadi ulama itu melihat mati itu akhir dari segala maksiat atau potensi maksiat. Nah, di sini hebatnya lagi-lagi kian, bohong fasik gendo kayak apa kalau mati saya dia, tonggone menang kabeh, saya dia menang kabeh. Sesuai kiai ini saya nih, kemudian buatan sakit maling, buatan sakit korupsi. Oh gede saya ini. Itu satu ilmu yang luar biasa, meskipun ya tentu agak ngawur. Tapi itu bagus, secara ilmu bagus, karena al-maut adalah rohatun min kulli syarr. Lagi-lagi yang menyelamatkan itu illa aliman atau muta'aliman. Proses belajar mengajar. Saya baca banyak tentang halal haram dalam kitab Imam Ghazali itu, tak ulang berkali-kali. Saya tuh dulu ya gak paham, karena kitab paling susah di bab Imam Ghazali itu menurut saya kitabul halal wal haram. Termasuk bagaimana cara ngelola amwalus salatin yang terkenal korup, sementara menyumbang kamu sebagai jaizah, sebagai hadiah untuk para kiai atau untuk para. Itu perdebatannya ulama itu macam-macam. Ada yang bilang haram karena itu potensi haram, atau memang benar-benar haram. Ada yang bilang boleh, karena kalau yang pakai kamu untuk kebaikan, kali dipakai mereka ruwet. Kebetulan yang partai ini lebih besar Mas Nadir. Ya alhamdulillah. Terus dikiaskan sama ghanimah. Lagi-lagi karena baca, saya itu pernah ditanya seorang dosen di Jogja, Gus saya ini muslim mulai kecil dan saya peneliti, saya pernah sekolah di mana-mana. Yang ganjil dari saya tentang Islam itu satu, yaitu ghanimah. Kok kayak Islam tuh rampok gitu ya, perang sudah, orang kafir tuh kalah, hartanya diambil gini-gini. Ya ghanimah. Terus saya memberi analogi, kalau ada garong ke kamu, bawa senpi, bawa pedang, terus kamu mengalahkan garong itu, alat-alat itu kamu kembalikan apa kamu sita? Ya saya sita, nanti dipakai garong lagi. Ya kira-kira seperti itu. Kalau dikembalikan ke orang kafir berarti menjadi kekuatan kekafiran
lagi, dan itu harbi. Dia baru nerima, lagi-lagi ini barokahnya baca. Makanya saya diminta sama sini, ya saya tentu faktor hormat. Karena bapak saya memang dulu ngaji sama Badullah. Mbah saya itu terkenal wali, yang bapaknya bapak. Itu kalau kesini nyifati Badullah pun satu. Nur isidu mondok gini itu gak apa-apa. Pondok elek lah, kiaimu wali. Zaman itu bapak itu di kamar kursi ya masih ada kakinya. Saya dulu sering dijak ke sini sama bapak. Jadi mbah saya itu terkenal wali dulu. Jadi mbah saya itu tirakat terus sampai kabudut itu poso terus. Kebetulan cucunya agak niru. Saya tidak niru itu karena itu Gus Zaki. Memang disuruh tidak niru. Kata mbah saya, kira usah tirakat, terus tak tirakat ya. Itu jadi saya, Mbah Mun juga gitu. Koi haram tirakat, tak tirakat ya. Saya senang sekali. Tapi tua-tua kok mikir butuh. Nah, terus tirakati butuhku sopo. Jadi mulai jadi kiai betul Mas Nadif, saya ini sudah mulai mikir butuh. Karena saya ini termasuk orang yang kecelok alim yang nggak banyak orang menghormati karena sudah diramal sama mbah-mbah. Di dulu mbah saya Mbah Nur Sam itu, kakak saya itu SMP, SMA, kakak saya yang kedua juga SMP, SMA. Mbah saya itu Mbah Nur Sam itu yang nganterkan bapak ketika mondok sini itu, yang ikrar karo Badullah wali Mbah Nur Sam, ahli tirakat, ahli puasa. Itu bilang, Nur anak sing iki aja pondok, aja sekolah no. Sumben sing ngalim ku anak sing iki. Ketika saya habis tamat SD sama mbah saya Tuban, mbah saya Naruhan juga di Sabtu begitu. Singkat cerita sama Mondok Sarang. Mondok Sarang pertama langsung dikenal Mbah Mun, wong anak kiai jadi langsung dikenal. Sedidoni macam-macam terus jadi wong alim tuh gak ada yang ngelep. Biasa aja itu dengan yang sepuh-sepuh. Ya sebenarnya agak kecewa ya, sainginya kan dianggap prestasi itu ternyata dianggap doanya orang-orang sepuh. Ya makanya kalau ini kita lagi ya rodo ya syukurlah sama Bang Mutamakin sama semuanya karena tadi kenapa saya harus cerita ini. Quran sendiri mengakui bahwa orang soleh itu diantara aturannya adalah dzurriyatan ba'duha min ba'd. Meskipun Allah bisa bikin orang soleh dari mana saja, tapi yang legitimit itu memang dzurriyatan ba'duha min ba'd. Dan kata dzurriyah itu tasmalu auladal inas, kata Ibnu Hajar al-Asqalani, memasukkan turunan yang dari ibu. Meskipun tentu secara wali nikah atau secara disiplin nasab dari ibu itu tidak ngefek. Tapi dari segi fa'inal irqadasas, bahwa sistem tubuh kita itu tetap ada gen dari seorang apa? Ibu. Sehingga banyak ulama tafsir mengatakan dzurriyyah itu tasmalu auladal inas. Dzurriyyah itu memasukkan turunan dari apa? Ibu. Bapak saya itu nasabnya nasab wali. Jadi babahnya itu suka tirakat, suka. Ibu itu nasab kiai. Jadi kalau bapak wiridan itu, kalau istiqomah itu disalahkan sama keluarga ibu. Istiqomah itu salah. Karena ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu masalah secara ilmiah. Mbah Mun itu sering kritik kalau ada pondok wajib puasa, wajib rawat itu sering kritik. Oh itu secara fikih bahaya. Ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Dan itu kriminal dalam bab fikih. Betul itu, sama cari di Sulam Taufik, babnya itu ngeri. Ijabu malam yajib itu tidak dihitung minal kabair. Dicari sendiri itu di bab Sulam Taufik, tidak perlu saya sebut, itu parah betul malah cara menvonis Abdullah bin Husain bin Thohir di Sulam Taufik. Ijabu malam yajib. Tapi pondok-pondok yang tirakat tidak kurang dalih. Niki boten majibaken, ngelatih. Boten majibaken tapi nopo? Nah, silsilah dari keluarga ibu itu suka ilmu. Sehingga Abdullah bin Mas'ud itu tiap hari itu mensweeping orang yang sering duha. Kalau ada orang duha istiqomah itu disweeping. Awas, harus seminggu sekali, nggak boleh tiap hari. Masa sholat fardu kamu saingi sholat duha? Nggak boleh, fardu tersaingi. Itu Abdullah bin Masyur, sampai cari di Al-Hunjahil. Sayyidah Aisyah kalau ada orang duha tiap hari dimarahin. Dan itu secara konstitusi ilmu benar karena Nabi Qiyamul Lail Ramadan itu hanya 4 hari yang dibantu. Lainnya itu enggak. Khasyata ayyufradu alaihim, kalau dalam sahih takut dianggap fardu. Akhirnya istiqomah itu masalah di keluarga saya yang dari ibu. Nah kebetulan kita ini suka ada istiqomah, akhirnya ya seperti ini. Tapi ini ilmu harus kita bicarakan. Tapi yang istiqomah, Bapak itu pengagum Badullah. Bapak itu suka sama istiqomah karena punya guru dulu Kiai Zubedi istiqomah, Badullah istiqomah. Tapi jangan kira Badullah itu hanya istiqomah. Saya punya sanad banyak, mungkin Gus Zaki lebih tahu. Sering saya diceritain Bapak Badullah.
Lah iku anak ambek wong fase nemen-nemen iku ora pati cocok. Senajan to majibno fase. Tak takoki iki nopo. Empuk nek ke fase darane wong awam untuk ganjaran. Mergo macane Quran gak fase. Padahal untuk ganjaran mergo seneng Quran. Jadi terus tak takoki Bapak niku saged damel syarat boten? Ya ora kena pokoke ngono. Jadi gue ngekrori. Artinya beliau tidak ingin lah gara-gara kita terlalu pakem tajwid kemudian menganggap siapa saja baca Quran salah kemudian tidak dapat pahala. Bisa saja hamalahum ala ayakra'ul Quran apa mahabbatuhum wa iskuhum wa kada wa kada. Jadi akhirnya saya jadi tahu oke secara makhraj salah tapi iseknya benar, mahabbahnya benar, berontonya benar. Jadi sebetulnya Abdullah itu punya sekian makalah tentang hikam juga gitu. Nur nak santri ngaji ihya itu jauh oleh dan ngaji hikam mojo. Maksudnya beliau entah kalau setelah itu Abdullah itu melarang siapa saja santri ngaji hikam tuh dilarangnya ada kelas tertentu untuk boleh ngaji hikam. Nah kenapa saya cerita ini? Karena saya masih ingat betul di antara wasiatnya Mbah Mun itu. Firroh sebab apa Fatihah kok ihdinas siratal mustaqim bukan siratoka tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Dawe Mbah Mun fa inna Allaha ta'ala la ya'kul wa la yashrab wa la yamkih wa la kadza wa kadza. Allah itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Sehingga kita tidak bisa niru Allah. Tapi yang makan tidur itu manusia. Sehingga kalau ingin dekat Allah ya niru siratal ladzina bukan siratoka. Kita cara tidur niru Kanjeng Nabi, niru ulama, cara makan, cara minum, niru Allah tidak bisa. Makanya bukan ihdinas siratal mustaqim siratoka tapi siratal ladzina an'amta. Maka dalam beragama itu butuh master, butuh panutan. Ya tentu Mbah Mun oleh ngetikan pakai lugat orang-orang kuno. Cara Mbah Mun pakai cantolan. Maka saya punya makalah banyak dari Bapak, dari Mbah Mun, dari Mbah Zubair, dari sampai saya itu hafal sanad sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang bisa mengawal ilmu itu sanad. Termasuk saya di sini bahwa kitab Ar-Risalah Al-Bisariyah. Nanti saya baca beberapa panutan kita di sini ada Abdul Qasim Al-Junaidi, ada Abu Yazid Al-Bustami, ada banyak ulama yang ditulis Ar-Risalah Al-Bisariyah. Dan itu yang membentuk Imam Ghazali kitab Ar-Risalah Al-Bisariyah. Tapi sekarang kita ini tidak belajar lagi tentang tasawuf. Tasawuf itu Abdul Qasim Al-Junaidi jadi wali itu bukan wiridannya terlalu banyak. Enggak. Beliau pernah bikin satu kalimat yang menjadikan Allah itu ridho. Kalimatnya begini, kalau malam beliau wiridan gini, ya Allah, kenapa engkau ngasih rezeki saya, padahal engkau tidak butuh saya. Kalimatnya sederhana. Kalau seorang majikan ngasih servis sama karyawannya, memang butuh pekerjaannya. Orang tua ke anak butuh kasih sayangnya. Tapi engkau ini zat yang tidak butuh saya, tidak butuh kita, ngapain ngasih? Jadi punya sisi betapa Allah itu luar biasa, Allah tidak butuh kok. Ngasih itu kan luar biasa. Jadi karena bersifati seperti itu Allah itu ridho. Itu luar biasa. Normalnya orang memberi itu kan, apalagi orang memberi kiai itu kacau sekali. 1.000 jalur swarga. Salam template 1 juta aja loh kok. Swarga itu parah lagi. Nanti kalau enggak masuk surga tunda-tunda. Itu ngeri lagi itu 1 juta minta apa? Surga. Sayyidina Ali itu diantara sebabnya beliau dekat Allah itu karena muamalahnya sama Allah itu benar. Di antara muamalah itu yang diriwayatkan di kitab Ar-Risalah Al-Bisariyah adalah masyhur. Kafani izzan antakuna li rabban wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Dia malam yang beritanya itu, ya Allah, saya sungguh sangat mulia karena engkau yang jadi Tuhan. Coba kalau saya dituhani manusia yang mati atau dituhani siapa yang mati juga. Wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Ini bangga sekali karena jadi budak, menjadi hamba zat yang tidak mati. Jadi pakem-pakem yang menjadi masyrab kalau dalam bahasa tasawuf itu yang menjadikan wali. Sehingga yang dikatakan ibadah itu apa? Ma'rifatullah, mengenali Allah secara benar. Jadi jangan kira wali-wali dulu terus terlalu istiqomah. Ada juga mereka punya pakem yang menjadikan Allah itu ridho.